Ex-Bupati Tabanan terancam dipidana 5 tahun dan denda Rp250 juta setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sebelum nonton video ini, bantu kami subscribe dan like, agar kami semangat membuat konten yang bermanfaat. Perkara dugaan korupsi pengurusan dana insentif daerah (DID) khususnya di Kabupaten Tabanan, Bali tahun 2018. Ex-Bupati Tabanan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK dan terancam pidana 5 tahun dan denda Rp250 juta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan 3 orang tersangka korupsi pada tanggal 24 Maret tahun 2022, salah satunya ex-Bupati Tabanan. Penahanan ini dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018. Ketiga tersangka tersebut yaitu NPEW Bupati Tabanan periode 2010 sampai dengan 2015 dan 2016 sampai dengan 2021. Dua tersangka lainnya, IDNW dosen dan RS Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik 2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2017. Dikutip tim Potensi Badung.com dari website KPK, ex-Bupati Tabanan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sementara, tersangka IDNW di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 24 Maret sampai tanggal 12 April tahun 2022. Perkara ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara dengan terdakwa Yaya Purnomo mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Tersangka NPEW melalui IDNW diduga melakukan penyerahan uang secara bertahap kepada Yaya Purnomo dan tersangka RS terkait pengurusan pengajuan DID untuk Kabupaten Tabanan. Atas perbuatannya, tersangka NPEW dan IDNW sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan tuduhan ini kedua tersangka terancam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Selain itu, keduanya juga terancam pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta setiap orang. KPK menyayangkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada dana insentif daerah. DID ini semestinya bisa digunakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Tabanan. KPK mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara dan para pihak yang diberikan amanah untuk melaksanakan pembangunan dengan menggunakan uang negara. Hal ini agar menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Dari tim Potensi Badung melaporkan. Kami silahkan Ibu Lili untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, salam sejahtera. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Ali, sore hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengurusan dana insentif daerah atau DID untuk Kabupaten Tabanan pada tahun 2018. Bahwa dengan telah dilakukannya pengumpulan informasi dan data dari berbagai pihak dan juga adanya fakta persidangan dalam perkara Yaya Purnomo, ini adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan kemudian meningkatkan ini pada tahap penyidikan pada Oktober 2021 yang lalu. Perkara ini juga adalah perkara dalam pengembangan di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, yaitu diantaranya Yaya Purnomo adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya juga KPK mengumumkan tersangka NPEW, itu adalah Bupati Tabanan periode 2010 sampai dengan 2015 dan juga periode 2016 sampai dengan 2021. Lalu IDNW adalah seorang dosen, RS adalah Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik 2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan tahun 2017. Konstruksi perkaranya bahwa TSK NPEW selaku Bupati Tabanan pada periode 2010 sampai dengan 2015 dan kemudian periode 2016 sampai dengan 2021 dalam melaksanakan tugasnya mengangkat TSK IDNW sebagai staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan. Pada sekitar Agustus tahun 2017 ada inisiatif dari TSK NPEW untuk mengajukan permohonan dana insentif daerah atau DID dari pemerintah pusat senilai 65 miliar rupiah. Dan untuk merealisasikan keinginannya tersebut, kemudian TSK NPEW memerintahkan TSK IDNW menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi permohonan pengajuan dana DID yang dimaksud, lalu kemudian menemui dan berkomunikasi dengan beberapa pihak yang dapat memuluskan usulan dimaksud. Dan pihak yang ditemui oleh TSK IDNW adalah Yaya Purnomo dan juga TSK RS yang diduga memiliki kewenangan dan juga dapat mengawal usulan dana DID untuk Kabupaten Tabanan tahun 2018. Yaya Purnomo dan TSK RS kemudian diduga mengajukan syarat khusus untuk mengawal usulan dana DID pada TSK IDNW dengan meminta sejumlah uang sebagai fee dan sebutan dengan dana adat istiadat. Dan permintaan ini lalu diteruskan TSK IDNW pada TSK NPEW dan mendapatkan persetujuan. Nilai fee yang ditentukan oleh Yaya Purnomo dan TSK RS ini diduga adalah sebesar 2,5% dari alokasi dana DID yang nantinya akan didapat oleh Kabupaten Tabanan pada tahun anggaran 2018. Selanjutnya pada sekitar Agustus sampai dengan Desember 2017 diduga dilakukan penyerahan uang secara bertahap oleh TSK IDNW pada Yaya Purnomo dan juga TSK RS di salah satu hotel di Jakarta. Pemberian uang oleh TSK NPEW melalui TSK IDNW ini diduga sejumlah sekitar 600 juta rupiah dan 55.300 US dollar. Dan saat ini juga tim penyidik masih akan terus melakukan pendalaman dugaan adanya aliran uang pada pihak-pihak lain yang diduga juga punya andil dalam pengurusan dana DID untuk Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2018. Dan atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut. Untuk NPEW dan IDNW sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Jungto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Lalu RS sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Jungto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Dan untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada para tersangka masing-masing selama 20 hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022. Bahwa untuk NPEW ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan untuk IDNW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Tentu KPK sangat menyayangkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada dana insentif daerah, di mana ini seharusnya digunakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Tabanan.
Dan sekali lagi KPK mengingatkan pada seluruh penyelenggara negara dan juga kepada pihak-pihak yang diberikan amanah agar melaksanakan pembangunan dengan menggunakan uang negara dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan tentu juga bebas dari korupsi. Terima kasih.